Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Saat ini bersama denganku Priscilla Ajeng, kita akan membahas renungan dengan tema waspada di balik sukacita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anakmu akan mendengarkan renungan. Datang dan temani kami Bapak saat kami mendengarkan renungan, agar apa yang kami bahas dan renungkan hari ini dapat kami dengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Berkati juga hamba-Mu ini yang menyampaikan Bapak, agar dapat menyampaikan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, renungan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dari ketiga ayat ini, mungkin bisa kita simpulkan bahwa ada dua hal yang bisa disimpulkan ya teman-teman. Yang satu adalah adanya pengakuan dari surga bahwa Allah itu sudah menang. Adanya pengakuan dari surga bahwa Yesus adalah penjamin keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang percaya kepadanya. Ia mengalahkan pendakwa melalui kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya yang telah dijanjikan oleh Bapa. Lalu yang kedua adalah peringatan kepada seluruh orang percaya dan orang beriman bahwa si pendakwa mengalami kekalahan di surga dan dibuang ke bumi. Untuk memperjelas ya, pendakwa ini tuh adalah iblis. Jadi kalau digampangkan, Tuhan itu menang mengalahkan iblis, dan iblis dibuang ke bumi. Lalu sangkutannya sama tema hari ini apa nih? Waspada di balik sukacita. Yang pertama adalah kita boleh bersukacita, dan kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Sebuah sukacita kekal dan keuntungan bagi kita orang yang percaya dan beriman, karena kita telah diselamatkan Tuhan dan udah jadi kemenangan kekal untuk kita, gak sih? Terus yang kedua, kita tetap harus waspada. Kenapa? Sesuai dengan ayat yang ke-12, iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Turun kepadamu ini mungkin maksudnya adalah turun ke bumi atau ke tempat kita tinggal saat ini, kan? Tuhan mengingatkan bahwa kita boleh bersukacita karena kita telah menang. Kita udah mengalahkan iblis, dibantu oleh Tuhan. Tapi kita juga harus waspada karena iblis ini ada di sekitar kita dan waktunya itu singkat. Mungkin iblis udah mati, udah hilang, tapi kan kita nggak tahu dia bakal bangkit lagi kapan atau bakal mengganggu kita lagi kapan. Terus gimana nih caranya untuk biar kita tuh siap kalau misalnya iblis tuh mengganggu kita atau udah mulai bergerak nih? Nah, gampang teman-teman. Caranya adalah kita meneguhkan iman kita. Kita perbanyak doa, kita sering ibadah, kita bersekutu, gak lupa baca Alkitab, mendengarkan atau membaca renungan, dan selalu berpegang teguh sama apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oke, mungkin kalau untuk awal-awal susah ya untuk membuat itu sebuah hal yang rajin untuk setiap hari dilakukan. Tapi nggak ada ruginya loh teman-teman kalau misalnya kita sering berdoa, kita sering ngobrol sama Tuhan. Selain kita mendapatkan manfaat sendiri, kita mendapat berkat, kita juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita mendapatkan istilahnya kayak sokongan iman. Enak gak sih kalau misalnya kita bisa rajin beribadah, terus kita dapat berkat, kita juga dapat perlindungan dari iblis-iblis. Selain itu kita bisa menyiapkan diri untuk melawan iblis itu semua. Jadi mari kita perkuat iman kita teguhkan iman kita biar bisa melawan iblis-iblis itu di luar.
Mungkin itu renungan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang Kau berikan. Mampukanlah anak-anak-Mu ini Bapa, agar kami dapat menguatkan iman kita, mendekatkan diri dan juga mendekatkan hati kepadamu saja, sehingga kami dapat ikut mengalahkan iblis-iblis di luar sana Bapa. Ini doa kami Bapa, kami naikkan kepadamu, saya minta ampun atas dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selesai sudah renungan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita renungkan hari ini dapat berguna bagi diri kita masing-masing. Oke, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!